Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ini saya mau nge-share satu pengalaman terkait dengan masalah audio saya ya di mikrofon. Jadi gini, saya ini kan aktivitasnya memfasilitasi training, kemudian memberikan konsultasi, membawakan meeting, ya mengikuti meeting dan memimpin meeting juga. Lalu juga ya sharing-sharing, live streaming dan sebagainya ya. Cuma permasalahannya ini di lingkungan saya ini kan nggak terlalu kondusif ya. Jadi banyak sekali orang yang lalu lalang, ada pedagang, kemudian di kiri kanan juga banyak dengan aktivitasnya, ada yang miara ayam segala macam. Jadi kadang-kadang suara-suara yang tidak menyenangkan itu bisa masuk ke dalam mikrofon yang saya pakai, sehingga menimbulkan suara yang tidak enak untuk didengar ya, baik oleh para peserta training, para peserta meeting ataupun para pemirsa streaming saya. Nah, jadi ceritanya setelah saya konsultasi dan saya mempelajari itu untuk mengatasi masalah tersebut kita bisa menggunakan jenis mikrofon cardioid ya, dan kita bisa pakai yang model dynamic. Ya kan mikrofon itu ada dua tipe ya, ada dua model. Yang pertama dynamic dan ada juga yang condenser. Nah, disarankan untuk kasus saya ini tidak memakai yang condenser karena condenser itu justru malah akan menangkap secara sensitif ya suara-suara yang ada di sekitar kita. Sedangkan kalau dynamic microphone itu kan hanya menangkap kualitas suara atau hanya menangkap suara yang ada di depan si mikrofon itu sendiri. Ya. Jadi mikrofonnya ini mikrofon penyanyi lah, mikrofon dynamic itu. Dia kan cukup didekatkan di mulut ya, baru bisa terdengar dengan jelas suaranya. Kalau dijauhin dari mulut, si penyanyi itu nggak akan terdengar suaranya. Jadi tipe mikrofonnya begitu. Nah, cuma permasalahannya kan nggak lucu ya. Kalau misalnya ketika meeting saya harus menempelkan mikrofon di mulut begitu ya. Lucu kesannya gitu kan. Pas lagi training, lagi meeting, lagi streaming, mikrofonnya tuh nempel banget di mulut gitu. Jadi kayak yang mau nyanyi gitu kan ya. Kurang enak lah dilihat ya, dipandang, dilihatnya kurang enak. Dan saya juga nggak nyaman, jadi nggak bebas bergerak gitu. Nah, cuma permasalahannya ini kalau dijauhin dia nggak nangkep gitu, ya nggak nangkep. Nah, lalu saya siasati lagi. Ini kan mikrofon ini harus terkoneksi dengan audio interface ya. Nah, di audio interface-nya saya setting gain-nya dinaikin, gain dari si mikrofonnya. Kemudian di laptopnya saya juga, di PC saya itu saya naikin mic levelnya ya. Nah, suaranya jadi keras, jadi gede gitu ya. Cuma permasalahannya di level tersebut, di gain tersebut ya, itu malah jadi memunculkan noise gitu. Jadi kayak suara nging gitu atau enggak kayak buzz gitu ya. Jadi muncul noise seperti itu ketika gain dan level dari mikrofonnya dinaikkan. Nah, masih bingung gimana caranya gitu kan supaya tetap menghasilkan audio yang baik, tapi juga saya bisa bebas bergerak, orang yang lihatnya juga nyaman gitu, nggak ngelihatnya kayak orang yang kaku gitu ya, kayak mau nyanyi gitu, mikrofon harus ditaruh depan mulut gitu. Akhirnya setelah saya cari-cari ketemulah satu alat gitu ya, satu alat yang namanya mic booster gitu. Jadi ini ceritanya gini, awalnya saya nyari-nyari gitu kan di YouTube, di internet segala macam, dan emang nggak banyak gitu yang ngebahas tentang produk ini. Nah, saya baru tahu bahwa yang namanya mikrofon dynamic itu kalau mau kualitas suaranya oke, ngangkat gitu ya, si powernya itu dia memang harus menggunakan booster gitu ya. Jadi nggak bisa langsung nyolok ke mixer atau enggak ke audio interface. Nah, di pasaran yang sekarang ini ada gitu ya, di secara global, di marketplace global itu ada yang namanya cloud lifter. Nah, si cloud lifter ini banyak dipakai, dipasangkan dengan mikrofon-mikrofon mahal seperti keluaran Rode gitu ya. Jadi mikrofon dynamicnya Rode seperti Rode PodMic gitu, kalau enggak Rode Procaster itu nyambung sama cloud lifter, baru dimasukkan ke audio interface. Nah, permasalahannya si cloud lifter ini di Indonesia nggak ada yang jual gitu ya. Di marketplace saya pernah nemuin satu penjual ya,
Dan itu juga saya nggak tahu bohongan apa beneran gitu ya, karena si tokonya juga kelihatan nggak ada ya nggak terlihat seperti toko online seperti biasanya gitu. Itu dia ngejual dengan harga 3,5 apa 3,2 gitu ya. Jadi cukup mahal gitu. Nah, lalu saya cari-cari lagi dan setelah sekian lama cari, akhirnya ketemulah yang namanya mic booster. Ini keluaran dari produknya ini keluaran dari Clark Technic ya, dari Clark Technic. Ada dua model, ada CT1, ada CM1 ya. Nah, saya beli keduanya itu karena saya punya dua studio gitu ya di kantor saya ini. CT1 dan CM1 saya beli ya nggak ini juga sih, cuma pengen tahu apa perbedaannya begitu. Nah, kalau si CM1 itu dia bentuknya kotak gitu ya, jadi dia bisa ditaruh di bawah itu aman. Dia bisa ditempel juga ke meja begitu. Kalau si CT1 ini bentuknya kayak tabung, jadi emang dia peruntukannya untuk disambung ke kabel gitu ya. Jadi supaya bentuknya nanti menyerupai kabelnya, bulat seperti kabelnya itu. Jadi dia supaya lebih fleksibel. Kalau si CM1 itu model CM1 itu dia lebih ngotak, jadi buat ditaruh begitu, ditaruh di meja, kalau nggak di sebelahnya mixer, di sebelahnya audio interface gitu. Nah, balik lagi, jadi setelah memesan produk tersebut di satu toko online gitu ya, saya pesan dan kemudian saya pakai, ternyata emang hasilnya bener ngangkat gitu ya si suara mikrofonnya itu. Jadi yang biasanya saya mesti deketin ke mulut supaya dapat suara yang jelas gitu ya, yang keras gitu. Sekarang nggak usah lagi. Ini cukup dengan jarak sekitar 1 jengkal antara mulut dengan mikrofon. Lalu kemudian gain juga dia di audio interface-nya itu nggak harus besar-besar ya. Biasanya kan saya kalau tanpa mic booster itu ada di knobnya itu ada di angka jam 3 ya. Arah jam 3 itu udah hampir mentok gitu. Nah, dengan menggunakan mic booster nggak harus sampai ke angka jam 3, dia ada di angka jam 11 lewat begitu lah ya. Antara 11 ke 12 gitu. Nah, suaranya udah cukup besar begitu, udah cukup keras. Jadi dengan jarak 1 jengkal, kemudian si gainnya di audio interface itu naikannya cukup sampai dengan jam 11 lewat gitu. Nah, suaranya seperti apa? Suaranya seperti ini. Jadi yang dari tadi teman-teman dengerin ini adalah suara setelah mikrofon dynamic ini menggunakan mic booster gitu ya, dengan gain di jam 11 lewat. Oke, kalau misalnya nggak pakai mic booster kayak gimana suaranya? Nah, sekarang saya mau coba ya praktekkan tanpa mic booster seperti apa. Ini saya matikan mic boosternya dengan gain level masih sama di jam 11 lewat. Oke, suaranya seperti ini tanpa menggunakan mic booster dengan jarak 1 jengkal dan gainnya itu ada di jam 11 lewat. Udah hampir nggak ada sinyalnya. Oke, balik lagi. Nah, sekarang ini mic boosternya dinyalakan lagi. Dan seperti ini terdengar di jam 11 lewat gainnya. Jadi tadi itu saya sebenarnya ngomong itu ya, cuma udah hampir nggak kedengar suaranya. Bisa dilihat di spektrumnya juga itu nggak ada gelombangnya ya. Bisa kita lihat seperti itu. Oke, itu teman-teman sekalian sharing dari saya. Jadi buat teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama, jadi di rumahnya mungkin Anda punya mikrofon nyanyi begitu, bekas karaokean atau apa. Nah, itu bisa dimanfaatkan buat online training. Tinggal Anda beli audio interface-nya, lalu kemudian juga jangan lupa beli mic boosternya ya. Jadi nggak perlu beli mikrofon baru, mikrofon kondenser yang rata-rata mahal begitu. Dengan menggunakan mikrofon dynamic yang ada juga, itu Anda sudah bisa memanfaatkan ya, karena kalau perbandingannya kan antara kondenser dengan dynamic itu mahalan yang kondenser sih biasanya ya. Ya itu aja sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat para onliners, buat para trainers, buat para learning facilitator yang di masa pandemi ini harus belajar atau mengajar secara online. Saya Muhammad Isman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.